warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Al-mukarram para alim ulama, kepada seluruh warga sekolah yang saya hormati, khususnya kepada anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangmeneng yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian tentang puasa pada sesi yang ketiga. Semoga kajian kita ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pertemuan pada sesi yang kedua minggu lalu, bahwa kita sudah mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kali ini kita membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatul lati utawi perkara allati kang takunu ana makruhun den makruhno fil siyami ing dalem poso. Perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa adalah al-awwalu tawi kang kaping 1 az-zaidatu nambah-nambahi fil ghargharati ing dalem kumur-kumur wa tanadziful anfi lan ngresiki irung anitari ku ngetokno istinsaku menghirup almiyau opo banyu inta wudhui ing dalem wudu. Asane lan kaping loro wa qoblatian ciuman. Wa yastamirul jauji lan terus menerus sapa bojo lanang finadori ing dalem nyawang ila zaujati maring bojo wadon bisawati kelawan syahwat. Warabiu lan kaping 4 tahilul alaqati ngayalaken hubungan zaujiyati suami istri. Wal khamisu lan kaping 5 lamasul mar'ati jemok wong wadon ma'al-dhati sartane nempelno ala yadia ing atase tangane ya mar'ah ala jasadia ing atase jasate awake mar'ah ila jismi maring awake mar'ah. Wal khamisu lan kaping 6 madhaul awraqul tambuli, yaiku mengunyah auraku pira-pira godhong tambuli apa sura ing godhong sura. Mengunyah godhong sura ateges ae nginang, teges nginang. Wasabiu lan kaping 7 tadzuku ta'ami lan ngicipi panganan. Wal khamisu
Lan kaping 8 ghuslul fami iku ngresiki cangkem bil gorgoti kelawan berkumur-kumur bila kelawan ora minal wudu'i saking wudu. Watis atun kang kaping 6 kaping 9 hazatil ala bidayatil waqtid dohirati yaiku celaan ing atase permulaan waktu siang. Wal asrati lan kaping 10 dohikatun iku berbekam maktumatun utawa donor darah. Jadi perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa adalah satu, berlebih-lebihan dalam berkumur dan membersihkan hidung dengan menghirup dan mengeluarkan air ketika berwudu. Yang kedua yaitu berciuman, antara suami istri berciuman itu juga dimakruhkan. Ya. Mungkin pamitan, ada yang kebiasaan pamitan pergi kerja suaminya terus mencium keningnya istri, ya, mencium keningnya istri, ya, itu makruh. Yang ketiga yaitu suami yang terus-menerus melihat istri dengan syahwat, ya, terus-menerus melihat istri dengan syahwat. Itu antara mencium dan terus-menerus melihat istri dengan syahwat itu dapat membangkitkan syahwat. Khawatir membangkitkan syahwat sehingga dimakruhkan. Yang nomor 4 adalah menghayalkan hubungan suami istri. Ya, menghayalkan hubungan suami istri. Jadi siang-siang dia menghayalkan bagaimana nanti malam saya berhubungan dengan istri saya. Itu adalah sebuah kemakruhan ketika kita menjalankan ibadah puasa, dimakruhkan. Yang kelima yaitu menyentuh wanita dengan tangan atau menempel tubuhnya dengan tubuh. Ya. Ketika kita jumpa sama teman kemudian pegang-pegang tangannya, kemudian mendesak-desakkan tubuhnya dengan tubuh si wanita itu, ya. Atau mungkin kalau di pasar, jelas kita tidak bisa menghindar. Kamu ke pasar terus desek-desekan, nah, ini makruh, ya, bisa dihindari. Jangan sampai kita melakukan supaya kita mendapatkan pahalanya puasa. Kalau kita terpaksa melakukan itu, ya tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa, ya, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita bisa meninggalkan, bisa mendapatkan pahala. Kemudian mengunyah daun sirih. Bagi perempuan biasanya nginang mengunyah daun sirih. Itu khawatir nanti ada liurnya yang tertelan. Tidak boleh atau dimakruhkan. Yang ketujuh, mencicipi makanan. Bagi ibu-ibu yang menyiapkan buka puasa, maka wajar kalau mencicipi makanan. Tapi itu hukumnya makruh, tidak berdosa. Ya. Jadi makruh. Karena kalau tidak dicicipi rasanya nanti tidak bisa tahu enak atau tidak enak. Maka dimakruhkan orang mencicipi makanan ketika waktu puasa. Yang kedelapan adalah berkumur-kumur, bukan wudhu, ya, bukan keperluan wudhu, berkumur-kumur, mungkin menghilangkan bau, ya, menghilangkan bau tak sedap. Ketika puasa kadang-kadang baunya mulut tidak sedap, maka dikumur-kumurkan, maka itu makruh. Nomor 9, bercelak pada permulaan siang. Jadi pada waktu permulaan siang kita bercelak, ini dimakruhkan.
Tapi kalau permulaan malam, menjelang malam malah dibolehkan. Dan yang terakhir berbekam. Berbekam itu canduk, dalam bahasa Jawa canduk, mengangkat darah keluar, darah yang kotor diangkat keluar. Atau dengan kata lain ada, yaitu istilah donor darah, itu dimakruhkan. Kenapa makruh? Karena khawatir nanti bisa melemahkan tubuh yang menyebabkan harus membatalkan puasa. Ya, itulah 10 hal atau 10 perkara yang dimakruhkan ketika kita mengerjakan. Selanjutnya yaitu membahas tentang perkara yang dibolehkan di dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asya'a utawi pira-pira perkara masmuhu biha kang diolehno biha kelawan asya'a lil syami kedue wong kang siam atau kedue wong kang rasa. Al awalu utawi kang kawitan istihdamu siwaka nganggo siwak halalan nahara oleh iku ing dalem wengi. Pasane kang kaping loro tabridul jasamu mendinginkan jasamu badan bil miyai kelawan banyu li annal jararati li'anal jararati krana sak temene panas ku qawiyatu jiddan iku panas kang sanget. Wasalisu kang kaping 3 al akli mangan wasurbi lan ngombe wa alaqati lan hubungan zauji wa zaujati antarane bojo lanang lan bojo wedok lailan ing dalem wektu wengi hatta fajri sehingga fajar. Warabi utang kang kaping 4 al-alaju tibi iku berobat bi anwa'i kelawan warna-warna minal adwiyati saking pira-pira obat halalun oleh tolama selama la yadkhul jismi ora mlebu jasate, ora mlebu badane. Wasitun utawi kang kaping 6 madhul ta'am ngunyah makanan lil atfali maring anak-anak asyghari kang cilik bisarti adami kelawan syarat ora ana dukhulu kang mlebu aisya'in sesuatu pun ilal jasami maring badan. Wasabihu kang kaping 6 wasabihu kang kaping 7 istihdamil aturi wal atur yaiku menggunakan minyak wangi wal aturi lan wewangian. Jadi perkara yang dibolehkan ketika orang itu melaksanakan puasa yaitu yang pertama menggunakan siwak ya, seperti sikat gigi tapi dari kayu siwak ya, biasanya dari Mekah itu orang haji itu mendapatkan siwak, itu boleh di waktu siang. Kemudian mendinginkan badan mendinginkan badan dengan air karena panas yang sangat terik, itu dibolehkan. Misalnya kamu pergi pada saat bulan puasa kemudian panasnya sangat terik, tiba di rumah lalu mandi, segar kembali ya, energinya meningkat, itu dibolehkan ya. Atau mungkin kamu karena kepanasan kemudian membuka kulkas, hawanya sejuk sampai ke badanmu sehingga badanmu menjadi dingin, itu boleh. Kemudian yang ketiga makan, minum, berhubungan suami istri di malam hari sehingga
fajar. Ini boleh. Al-alajut TB berobat dengan beberapa obat yang dibolehkan selama obat itu tidak masuk ke jalan terus, ya, ke perut. Kemudian yang nomor 5, mengunyah makanan untuk anak-anak kecil. Biasanya ibu-ibu anaknya ini waktunya makan tidak bisa ngunyah karena belum punya gigi. Nah, makanannya yang keras itu dikunyahkan. Nah, asalkan apa? Makanannya tidak masuk ke perut, maka itu boleh. Ya. Jadi itu adalah yang dibolehkan di dalam puasa. Berikutnya yang nomor 6 yaitu istikhdamil atur wal atur, menggunakan minyak. Boleh ketika kita puasa menggunakan minyak wangi, ya, dan pewangian, ya. Minyak wangi, ya, yang menempel di badan kita itu namanya minyak wangi. Kemudian ruangan kita itu boleh. Jadi yang perkara yang dibolehkan kita dalam puasa itu yang pertama adalah bersiwak, yang kedua mendinginkan badan dengan air karena panas yang terik, yang ketiga yaitu makan minum, ya, berhubungan suami istri pada malam hari sampai fajar. Kemudian berobat dengan bermacam-macam obat asalkan obatnya tidak masuk ke dalam perut. Suntik itu boleh, ya, kemarin sudah saya jelaskan. Suntik itu boleh. Kemudian mengunyah makanan untuk anak kecil dengan syarat makanannya tidak ada yang ditelan, ya. Dan yang berikutnya adalah menggunakan minyak wangi atau, ya, pewangian. Selanjutnya kajian yang ketiga di sesi yang ketiga ini adalah membahas tentang perkara yang dimaafkan bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatul lati utawi perkara-perkara allati kang yaghfiru den sepuro laha kedue ati yasaimu wong kang poso. Al-awalu utawi kang kawitan abdali'ud raghamul kathiru. Abdali'u menelan luda raghamu kasiru senajan akeh. Asani kang kaping pindho idtaratil liqai kepeksa muta wa nadhifi lan metokno cairan minal ma'adati saking perut. Asalis kang kaping 3 ibtala udzababu menelan lalat la amdan ora sengaja. Arabiu kang kaping 4 yastansiku iku menghirup wabarus sariki apa debu jalanan. Wabarus sari'u apa debu jalanan. Wal khamisu kang kaping 5 istaiqadha sobahi iku tangi sobaha, ya, sobaha ing waktu esuk fi junubi ing dalam keadaan junub. Wal halamu mubalilu lan mimpi basah. Jadi perkara yang dimaafkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa adalah yang pertama menelan ludah senajan banyak, walaupun yang kamu telan itu banyak.
Ini yang terjadi pada diri kita, bahwa di siang hari kita kadang-kadang bicara terus ludah itu mengganggu pembicaraan kita di mulut, kemudian ditelan. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak, itu dimaafkan. Ya. Yang kedua yaitu terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan di dalam mulut, di dalam perut, dari perut. Orang yang ya terpaksa itu tidak sengaja terpaksa, ya, terpaksa muntah. Ya, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dalam perut, kemudian tidak ditelan lagi sisa-sisa cairan itu yang ada di mulut itu tidak ditelan lagi. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu berkumur, membersihkan mulutnya itu dari cairan itu, kemudian kumurnya dibuang, dimuntahkan. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa di lidah itu bekas dari cairan itu atau bekas dari muntahan itu. Kemudian yang ketiga adalah menelan lalat. Tanpa sengaja kita menguap, tiba-tiba ada lalat yang masuk, itu dimaafkan. Yang tidak sengaja menguap karena bau mulut kita, akhirnya ada lalat yang masuk. Ini tertelan, ya, dimaafkan. Kemudian yang keempat, menghirup debu jalanan, kemudian asap pabrik, asap rokok, itu dimaafkan. Ya. Kemudian maksudnya asap rokok dimaafkan itu bukan dia boleh merokok, tidak. Tapi ada orang yang tidak puasa merokok, kemudian kamu tertelan debunya, itu dimaafkan. Tertelan asapnya, itu dimaafkan. Yang kelima yaitu bangun pagi dalam keadaan junub. Ya, malam hari setelah kumpul dengan suami istri, belum mandi, tertidur sampai siang. Nah ini nggak apa-apa, dimaafkan. Ya. Kemudian yang keenam, mimpi basah. Siang hari tidur waktu puasa, kemudian bermimpi, mimpi mengeluarkan mani. Nah, ini dimaafkan bagi orang-orang yang demikian, ya, yang puasa. Demikian kajian pada sore hari ini. Yang pertama tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang kedua tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam puasa, dan yang ketiga tentang perkara yang dimaafkan bagi orang yang berpuasa. Marilah kita akhiri pertemuan ini, kajian pada sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga diterima, bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Sebelum saya akhiri, tolong disebutkan beberapa hal yang membuat atau beberapa hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya, perkara-perkara, sebutkan perkara-perkara yang dibolehkan di dalam berpuasa dan perkara-perkara yang dimaafkan di dalam melaksanakan puasa. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.